Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu Kalau la Hasan syarika Hasan Basori kan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. di Hayu Sofa besok ini. Fa inna asdaqal hadits Minggu depannya hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. di sini. Enggak, kalau Hasan Basori kan Kita telah menjelaskan di pada Hayu Sofa besok pertemuan ini. yang lalu ringkasan garis besar tentang bab sifat sholat Nabi. Adapun pada kesempatan pagi yang mulia dan cerah ini, kita akan lebih memperinci untuk memilah, ya kan, dan menjelaskan tentang mana perkara-perkara yang bersifat rukun dalam masalah sholat dan mana perkara-perkara yang bersifat wajib dan mana perkara-perkara yang bersifat sunnah dalam amalan-amalan sholat itu sendiri. Dan ibadah sholat seperti telah kita ketahui memiliki, ya kan, fardu, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, ya kan, yang semuanya itu adalah merupakan rangkaian yang akan menunjang kesempurnaan sholat kita dan khusyuknya sholat kita. Untuk rukun, syarat sahnya sholat sudah jelas ya, pernah kita bahas. Dimana kalau syarat sahnya sholat berarti sholat itu tidak akan dianggap sah kecuali apabila kita penuhi syarat tersebut. Sebelum kita melaksanakan sholat ada syarat-syarat sahnya sholat. Seperti menghadap ke kiblat, bersih dari hadas besar dan kecil, ya kan, bersih dari najis, pakaian, kemudian tempat sholat, ya kan, kemudian niat. Ini merupakan syarat-syarat sahnya sholat. Dan kemarin sedikit, ini kan sekarang ditemukan ternyata di Indonesia kan banyak masjid-masjid, ya kan, kiblatnya keblinger, ya kan? Atau kiblatnya apa, melenceng, tidak sesuai dengan arah sebetul dan sebenarnya. Ya. Terus waktu itu ada di televisi yang mengomentari, selama masih menghadap, ya kan, ke arah barat, yang namanya kiblat itu tidak perlu permasalahkan. Allahu Akbar. Ini orang ngomong tanpa ilmu, nyelemong. TV lah. Iya kan? Tanpa ilmu ngomong, ini sebab sesat ini kayak gini nih. Pinter keblinger, bodoh keminter ini. Apa dia tidak mempelajari kalau syarat sahnya sholat itu diantaranya adalah menghadap ke kiblat. Dan masjid yang paling banyak salah kiblatnya itu di Jawa Tengah. Nggak tahu ini apakah karena dulunya memang basisnya PKI ya. Kesalahannya di mana tuh? Arah kiblatnya. Jadi melenceng ke berapa derajat dari arah kiblat sebenarnya. Masjid Demak pun salah. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya wali-wali dulu ketika itu waktu bangun masjid itu mereka orang-orang yang berijtihad mencari mana arah kiblat, bukan orang-orang yang tahu ilmu ghaib. Kalau mereka orang-orang yang tahu ilmu ghaib nggak bakal salah arah kiblatnya. Karena kalau membangun masjid terbang dulu ke atas, dia kan dilihat, ya kan, oh itu Ka'bah kelihatan, tarik garis lurus, jelas. Kalau mereka
orang yang tahu ilmu gaib atau memiliki kedigdayaan. Mereka orang-orang biasa yang berijtihad, berusaha seperti Rasulullah SAW ketika dalam bepergian di padang pasir berusaha untuk mencari kiblat. Seperti itu. Nah, rukun maupun kewajiban-kewajiban sholat ini adalah yang akan mewujudkan hakikat sholat. Dan perkara-perkara yang sifat sunnah di dalam sholat ini adalah sesuatu yang bisa menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Sehingga manakala salah satu dari fardu atau rukun ini tidak terlaksana, maka hakikat sholat tidak akan terrealisasikan. Dan sholat tersebut tidak dianggap sebagai sebuah sholat yang sah menurut syarat. Karena orang salah dalam melaksanakan salah satu rukun sholat, sengaja maupun tidak sengaja, ya sholatnya batal. Lain kalau perkara yang wajib. Kalau dilaksanakan dengan kalau kesalahan itu dilakukan dengan secara sengaja melanggar yang wajib, jelas batal sholatnya. Tapi kalau pelanggaran tersebut dilakukan karena ketidaksengajaan, maka dia dituntut untuk melaksanakan sujud sahwi. Nanti akan kita pelajari tentang permasalahan-permasalahan kapan kita harus melaksanakan sujud sahwi dan sifat sujud sahwi itu sendiri. Dan berikut ini akan dipaparkan tentang poin-poin amalan sholat yang bersifat rukun. Di antaranya yang pertama seperti kita ketahui takbiratul ihram. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, beliau bersabda, miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Karena adalah merupakan syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci tidak mungkin sholat seseorang akan dianggap sah atau diterima. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamannya adalah takbiratul ihram, di mana seorang ketika sudah mulai mengucapkan pada permulaannya Allahu Akbar, berarti dia sudah masuk ke dalam ibadah atau amalan sholat. Yang dia diharamkan untuk berbicara kecuali berbicara yang diperintahkan di dalam sholat. Ngomong kan halal, kita sekarang ini ngomong, ya kan, ngobrol. Tapi di dalam sholat kita nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara kecuali pembicaraan yang diperintahkan kita untuk berbicara. Baca Fatihah, ya kan? Baca surat setelah Fatihah, zikir ruku, zikir sujud, di antara dua sujud, i'tidal. Seperti itu. Kemudian wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya adalah ucapan salam. Di mana setelah salam sudah halal kembali seperti semula. Dan itu batas akhir, ya kan, dari sholat kita. Ini seperti dijelaskan dalam hadis Sahih Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud. Kemudian dalam hadis lain dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang tidak beres salatnya. Yang ketika itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW karena ketidaksempurnaan salatnya. Apa sabda beliau? Idza qumta ila sholati fakabbir. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu hendak berdiri melaksanakan sholat, maka bertakbir. Bertakbirlah. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Jadi ada orang ketika itu masuk ke masjid dan melaksanakan sholat. Diceritakan dalam hadis lengkapnya, karena ini hadis panjang. Sholat dia itu seperti sholatnya ayam matok makanan.
tidak ada tumakninah dan kekhusyuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Was yang penting selesai. Begitu selesai sholat, panggil sama Rasulullah, peringatkan, ya kan? Ulangi sholat kamu, ulangi lagi. Selesai, diperintahkan lagi sama Rasulullah, ulangi sholat kamu sampai 3 kali. Ketiga kalinya baru Rasulullah mengajarkan kepada orang tersebut tentang bagaimana tata cara sifat sholat yang benar. Makanya hadis tersebut dikenal dengan nama hadis musius sholat. Hadisnya orang yang sholatnya jelek. Karena ketika itu Rasulullah memberikan peringatan kepada orang yang salah sholatnya dan mengajarkan kepada dia tentang tata cara sholat yang benar, ya kan? Dan sebagai pelajaran juga bagi para sahabatnya yang ada di seputar beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mau perhatikan dan kita renungkan hadis ini, hadis yang bunyinya idza qumta ila shalah, ini peringatan Rasulullah kepada orang tersebut. Langsung spontan Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Dan awal kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sholatnya salah itu apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kalian berdiri melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Rasulullah tidak berbicara apa? Idza qumta ila sholati fajahir binni atau fajahar binni. Kalau kamu mau sholat, niat dulu jahar, ya kan, pakai ini niat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, adaan makmuman, qadhaan atau adaan, ya kan. Kalau mau lebih komplit lagi. Tapi justru malah sabda Rasulullah apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Masa Rasulullah lupa mengajarkan sebuah urusan dan perkara dalam risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita dapati justru awal ucapan beliau adalah apa? Idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Orang yang mau paham dan merenungi hadis ini udah paham. Kenapa? Karena niat adalah ibadah yang letaknya di dalam hati. Dan inilah, ya kan, pendapat yang paling kuat dan harus kita ikuti. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, qiyam. Berdiri dalam sholat yang fardu atau yang wajib bila mampu. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillah, dan berdirilah kalian karena Allah. Maksudnya berdiri dalam apa? Dalam sholatnya. Wa qumu lillahi qanitin, ya kan? Dan berdirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu dengan khusyuk. Karena Rasulullah SAW biasa sholat dengan berdiri. Oleh karena itu, hal ini beliau perintahkan kepada Imran bin Husain dalam sabdanya yang mulia, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Sholatlah dengan berdiri, kemudian jika kamu tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Dan kalau kamu masih tidak mampu lagi, maka sholatlah sambil berbaring atau dengan berbaring. Tapi yang rukun adalah sholat dengan berdiri. Kapan seseorang mendapatkan rukhsah? Ketika ada ketidakmampuan untuk berdiri. Baik karena sakit, atau mungkin karena dia berada misalnya di atas kapal, perahu, yang tidak memungkinkan dia untuk bisa berdiri karena goncangan, ya kan? Atau mungkin di dalam pesawat karena sedang ada oleng biasanya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk bisa berdiri. Maka ketika itu baru mendapatkan rukhsah dan keringanan untuk duduk. Masih nggak bisa, maka dengan
Berbaring. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini masuk dalam bagian rukun. Membaca surat Al-Fatihah dalam atau pada setiap rakaat. Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sama sekali tidak ada salat, ya kan, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang kapan kita membaca surat Al-Fatihah. Apabila dalam sholat-sholat yang jahar, maka kita baca di antara dua surat. Jadi setelah imam membaca surat Al-Fatihah selesai, kan ada istilahnya waktu untuk dia berdiam, untuk kemudian membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Nah, di antara diamnya imam ini, di situ kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya imamnya berlanjut, nggak pakai saktah, nggak pakai berdiam, ya maka kita baca, ya kan, secara cepat, untuk kemudian kita diam kembali mendengarkan bacaan imam. Tapi ini khusus untuk Al-Fatihah, bukan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ini wallahu alam dari pendapat yang yang rajih yang pernah saya pelajari. Jadi tetap seorang manusia berusaha sebisa mungkin untuk membaca surat Al-Fatihah. Apabila dalam sholat yang jahar, maka pertama dibaca ketika itu tadi imam ada saktah atau waktu berhentinya imam, ya kan, kadang imam setelah waladhdallin amin berhenti sebentar. Nah, di situ makmum membaca Al-Fatihah. Selesai, ya kan, begitu imam membaca surat berikutnya, maka kita mendengarkan. Adapun untuk sholat-sholat yang bersifat sirri seperti zuhur dan asar, ya kan, maka sudah jelas kita di situ membaca surat Al-Fatihah. Dan makanya apabila kita terlambat atau masbuk dalam melaksanakan sholat, ya kan, misalnya dalam sholat zuhur kita datang terlambat, imam sudah takbiratul ihram semenjak 5 menit yang lalu misalnya, atau 3 menit yang lalu, berarti kan paling tidak imam sudah hampir selesai baca Fatihah, atau bahkan mungkin sudah selesai baca Fatihah dan masih baca surat. Nah, kita yang masbuk begitu masuk ke dalam sholat, kita ini kalau memang terlambatnya cukup banyak, nggak perlu kita baca dari awal. Baca doa iftitah, kemudian, ya kan, baca, ya kan, doa iftitah dulu. Begitu doa iftitahnya belum selesai, imam sudah Allahu Akbar. Akhirnya yang rukun tidak terkejar. Jadi begitu masuk, yang kita kejar apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Baca Fatihah, karena doa iftitah bersifat sunnah. Bukan merupakan rukun atau kewajiban di dalam sholat. Jadi kalau kita masbuk itu yang kita kejar dulu apa? Fatihahnya, karena ini yang rukun. Jadi kalau imam takbir untuk ruku, kita sudah selesai baca Fatihah yang rukun. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang yang sholatnya tidak beres tadi untuk membaca Al-Fatihah. Jadi setelah tadi mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir, apabila kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Tsumma fa'al dzalika fi sholati kulliha. Kemudian kerjakanlah itu pada seluruh sholatmu, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Kemudian perkara yang keempat adalah
ruku. Dan perkara yang kelima, tumakninah dalam ruku. Jadi ada tuntutan tumakninah. Poin yang keempat yang masuk dalam kategori rukun dalam sholat adalah kita menunaikan amalan ruku. Dan yang kelima, ruku tersebut disertai dengan tumakninah, kekhusyuan. Artinya bukan ya kan sekedar ngetul atau ngeper tok ya kan. Allah Akbar bos langsung naiklah lagi. Kapan bacanya? Jadi bagaimana seorang itu dituntut tumakninah. Ruku sampai betul-betul tenang. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah. Dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada orang yang sholatnya kurang tepat atau kurang beres tadi, tumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tumakninah dalam rukukmu. Ini sabda Nabi. Ruku dan tumakninah dalam ruku. Perintah seperti itu. Dan nanti akan kita dapati sujud dan tumakninah dalam sujud. Terus selalu disertai dengan kalimat tumakninah. Kemudian yang keenam, berdiri i'tidal atau bangkit dari ruku dengan disertai ketumakninahan. Yang ketujuh. Jadi yang keenam, berdiri dari ruku atau i'tidal dan bertumakninah dalam melaksanakan amalan i'tidal. Bukan sami Allahu liman hamidah langsung bantah sujud, enggak. Tapi bagaimana seorang bisa tumakninah ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Membaca dengan bacaan yang tenang. Bukan bacaan yang diseret-seret. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma min syai'in ba'd. Allahu Akbar sujud. Bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk tenang dalam sholat kita dan tidak terburu-buru. Dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, la tujzi salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi, ya kan, dan Abu Dawud. La tujzi salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak sempurna salat yang pelaksanaannya tidak meluruskan tulang sulbinya atau tulang rusuk, tulang punggung ketika ruku' dan sujud. Sampai Rasulullah katakan tidak sempurna. Artinya apa? Belum sempat sami Allahu liman hamidah, sudahlah langsung. Tapi bagaimana seseorang bisa tumakninah dan betul-betul tulang belakang ini namanya apa? Rusuk sini dong, Pak. Depan. Tulang punggung ini udah set betul-betul lurus. Kembali ke persendiannya dengan sempurna. Baru setelah itu sujud. Ketika bangkit dari sujud belum lagi sempurna. Ya kan, sujud dengan baru separuh tok. Allahu Akbar lagi. Nah, ini yang model kayak gini kata Rasulullah tidak sempurna. Salat seseorang, ya kan, yang pelaksanaan salatnya sampai dia betul-betul meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Artinya meluruskan dan kembali tulang-tulang punggung tersebut ke persendiannya secara sempurna. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya tidak benar,
Beliau bersabda, "Tsummarfa' hatta ta'tadil qa'iman." Kemudian angkatlah kepalamu hingga berdiri tegak lurus. Belum sampai tegak. Udah langsung tancap lagi, enggak. Sampai berdiri tegak kata Rasulullah. Hatta ta'tadila qa'iman. Sampai berdiri tegak. Sering mungkin kita lihat orang Pakistan, orang Bangladesh untuk perhatikan dalam sholatnya. Ketika bangkit dari ruku' i'tidal, kadang mereka nggak ada waktu. Begitu langsung. Lagi terawih di kita mungkin. Di antaranya karena apa? Memang di antara pendapat mazhab Hanafi, ya kan, berpendapat untuk masalah bangkit dari i'tidal tidak perlu ada ketumakninahan di situ. Salah satu pendapatnya. Tapi ini pendapat yang lemah dibanding dengan adanya hadis-hadis Nabi yang mengatakan hatta ta'tadila qa'iman. Wah, masa Imam Abu Hanifah seperti itu pendapatnya? Padahal hadis-hadis Nabi jelas. Ini yang perlu kita tegakkan dan luruskan di sini. Imam Abu Hanifah manusia yang bisa salah, seperti perkataan Imam Malik. Aku berkata hari ini A dan besok pagi bisa merujuk B. Setiap orang perkataannya bisa diambil dan dibuang kecuali sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah ada sabda Nabi itu udah intaha muskilah, habis permasalahan. Karena tidak mungkin ada yang bisa dihantamkan dengan perkataan Rasulullah SAW. Walaupun perkataan Abu Bakar, walaupun perkataan Umar, walaupun perkataan Utsman, walaupun perkataan Ali, tidak ada yang lebih dari sabda Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quranul Karim. Tapi itu pendapat yang lemah. Terus apa kasih sikap kita? Kita yang penting kan ada pendapat, pegang ini. Tidak bisa. Kita sebagai seorang muslim harus mengikuti pendapat yang paling kuat. Kemudian yang ke-8, sujud. Ditambah dengan yang ke-9, tumakninah dalam sujud. Sujud dan tumakninah dalam sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, seperti ayat tadi yang dibacakan dalam surat Al-Hajj 77. Dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada orang yang sholatnya sembarangan atau jelek atau kurang tadi, Rasulullah bersabda, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Rasulullah ulang-ulang kalimat tumakninah. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Gak ada yang lepas dari kata-kata tumakninah. Kemudian sujudlah kamu, habis ruku'in, hingga tenang, tumakninah. Kemudian angkatlah kepalamu hingga duduk di antara dua sujud dengan tenang, tumakninah. Kemudian sujud lagi sampai sujud dengan tumakninah, dengan tenang. Salat yang dilakukan bukan dengan disertai buru-buruan sehingga menyebabkan kurang sempurnanya salat atau amalan salat atau ibadah salat kita. Kemudian yang ke-10, duduk di antara dua sujud. Dan ke-11, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-10, duduk di antara dua sujud, ya kan? Dan tumakninah ke-11-nya dalam duduk di antara dua sujud. Seperti Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak sempurna sholat yang pelaksanaannya tidak meluruskan tulang sulbinya ketika rukuk dan
sujud seperti tadi telah disampaikan. Di samping itu ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang sholat tidak benar agar sujud dengan sempurna, sebagaimana telah dimuat pada masalah sujud dan tumak ninah yang telah kita bahas tadi, dari mulai poin ke-1 sampai poin ke-11. Kemudian poin ke-12 yang masuk dalam rangkaian rukun-rukun sholat adalah tasyahud akhir, atau orang menyebutnya dengan nama lain tahiyat akhir. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dia berkata, kunna naqul qabla an yufrida alaina tasyahud, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, faqala Rasulullah SAW, la taqulu hakadha, walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Kata Ibnu Mas'ud, kami biasa mengucapkan sebelum diwajibkannya tasyahud atas kami, kita dulu selalu bacaan tahiyatnya dengan lafaz assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Ini dulu sebelum diwajibkannya tasyahud dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW meralat dan bersabda, jangan kamu mengucapkan seperti itu, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lil wassalawatu wattayyibat sampai seterusnya. Ilmu yang perlu diketahui atau faedah yang perlu diketahui, redaksi yang paling sahih dalam bacaan tasyahud atau tahiyat akhir ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini redaksi paling sahih dan paling kuat periwayatan sanadnya. Hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud, di mana dia berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda. Rasulullah SAW langsung mengajariku tentang amalan tasyahud dan bacaan ini, tasyahud. Kafi baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya kan, tanganku, ya kan, berada di antara kedua telapak tangannya. Langsung artinya, sebagaimana beliau mengajarkan kepadaku Al-Quranul Karim, beliau mengajarkan kepadaku tentang permasalahan tasyahud ini, itu tasyahud akhir ini, dengan bacaan yang berbunyi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan tasyahud at-tahiyat akhir dalam redaksi hadis paling kuat dan tersahih. Kan? Kemudian masih ada waktu cukup ya? Ini pembahasannya agak panjang ya. Setelahnya. Kenapa? Ya boleh. Mas, ini pembahasannya agak panjang, saya cukupkan. Jadi tadi ada 12 poin ya kan, tentang masalah rukun di dalam sholat. Adapun pembahasan berikutnya masih dalam rukun ke-12, cuma agak ada perincian. Nah, perlu waktu ya kan. Kemudian mungkin satu lagi
Ini kita tanggalkan dulu, insya Allah minggu depan kita akan bahas dengan secara lebih rinci. Atau minggu depannya lagi, ya kan? Yaitu tentang permasalahan Assalamu alayka ayyuhan Nabi, ya kan? Dengan dirubah membaca Assalamu alanna alan Nabi. Assalamu alayka ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian setelah meninggal, Assalamu alanna alana an-nabi. Nanti pembahasannya akan kita bahas. Cuma ada satu poin lagi, yaitu yang masuk dalam kategori 2 poin lagi dalam kategori rukun-rukun di dalam sholat, yaitu mengucapkan sholawat kepada Nabi sesudah tasyahud akhir. Mengucapkan sholawat kepada Nabi sesudah tasyahud akhir. Artinya dalam tasyahud awal, kalau kita mau membacanya sampai akhir zikir tasyahud sudah cukup tanpa harus tahiyat. Dalam tasyahud awal. Jadi kalau dalam tasyahud awal kita baca at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bas, cukup. Kita sudah memenuhi rukun, ya kan? Tasyahud. Dalam tasyahud awal ketika sholat kita adalah sholat yang 4 rakaat atau sholat yang 3 rakaat. Yang memiliki 2 tasyahud. Tapi ketika kita berada dalam sholat yang 2 rakaat ataupun dalam sholat yang 4 atau 3 rakaat dan kita berada pada tasyahud yang kedua, maka bacaan, ya kan, tahiyat masuk dalam bacaan sholawat masuk dalam kategori rukun sholat. Jadi kita bacanya bukan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi ditambah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau dalam tasyahud awal itu kalau kita mau bacanya sampai abduhu wa rasuluh aja cukup. Kalau mau dibaca tahiyatnya, maka sifatnya sunnah dalam tasyahud awal. Tapi kalau dalam tasyahud yang kedua, ya kan, maka sempurna. Sampai sholawatnya pun bersifat rukun, harus kita baca. Dan tentang redaksi bacaan sholawat, ya kan, antum bisa kembali ke Husnul Muslim, di situ ada beberapa redaksi tentang bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW, ya kan. Dari Fudalah Ibn Ubaid Al-Ansari, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli lam yahmidillahi wa lam yumajjiduh wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ansarafa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadha fada'ahu wa qala lahu li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bitahmid rabbahu wa thana'i 'alaihi wa yusalli 'ala an-nabi thumma yad'u bima syaa. Dari Fudalah bin Ubaid Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabat sholat tapi tanpa memuji kepada Allah, tanpa mengagungkannya dan tidak bersolawat kepada Nabi. Lalu dia keluar, kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang itu telah tergesa-gesa dalam sholat. Tergesa-gesa dalam sholatnya. Kemudian beliau memanggil orang tersebut, lalu bersabda dan memberikan nasihat kepadanya dan kepada yang lain juga, apabila salah seorang di antara kamu sholat, maka mulailah dengan mengagungkan Rabb dan menyanjungnya, dan bersolawatlah kepada Nabi SAW, lalu berdoa sesuai dengan keinginannya. Karena salah satu tempat yang mustajab di dalam sholat untuk kita, ya kan, memanjatkan doa adalah ketika setelah tahiyat akhir sebelum salam. Itu termasuk tempat-tempat yang
mustajab dan dikabulkan di dalam sholat selain dari selain dari sujud. Ya kan? Nah, di sini ada sebuah hadis yang kita akan baca bersama untuk kita renungkan. Pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ini hadis yang akan membantah seluruh macam-macam sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan dibuat-buat oleh manusia. Baik nariyah, nurbuat, badr, fatih, dan lain sebagainya. Di sini dari Abi Mas'ud dia berkata, qala aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang sahabat sampai duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'indahu. Dan ketika itu kami para sahabat yang lainnya sedang berada bersama Rasulullah. Sahabat ini datang nyamperi Rasulullah sampai mendekati Rasulullah SAW. Dan di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faqala, sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ammas salamu alaika faqad arafnah. Ya Rasulullah, adapun tentang cara memberikan salam kepadamu, kami telah tahu dan engkau telah mengajariku. Kami sudah mengerti. Fakaifa nusalli 'alaika? Ya kan? Nah, sekarang kemudian bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Salam kami sudah tahu. Ini pertanyaan sahabat langsung. Sudah mengerti. Nah, sekarang ajari kami ya Rasulullah dan kasih tahu bagaimana cara kami bersolawat kepada. Ini menunjukkan bahwa solawat itu adalah ibadah. Ingat, solawat kepada Nabi adalah ibadah. Segala sesuatu yang dikatakan ibadah, maka tidak akan diterima di sisi Allah atau tidak akan sah dibalas pelakunya dengan pahala dari Allah, kecuali apabila dalam prakteknya terrealisasi dua perkara. Seperti sering kita ingatkan. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kita dalam bersolawat jelas dituntut untuk ikhlas. Yang kedua, mempraktekkan solawat seperti tuntunan, redaksi, ucapan, tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau begitu terus apa manfaatnya sahabat ini bertanya kepada Rasul? Kami sudah tahu bagaimana cara salam. Nah, sekarang kami ingin diberitahu ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Ya kan? Idza nahnu sallaina 'alaika fi salawatina. Bila kami ingin bersolawat kepadamu, ya kan? Khususnya dalam amalan-amalan sholat kami. Ya kan? Kemudian qala fasamata hatta ahbabna anna ar-rajula lam yas'alhu. Thumma qala. Kemudian setelah orang ini bertanya, Rasulullah SAW sempat diam. Rasulullah sempat diam. Enggak langsung menjawab. Maka dikatakan oleh para sahabatnya, sampai-sampai menginginkan kiranya sahabat itu tidak bertanya kepada beliau tentang masalah ini. Takut barangkali pertanyaannya salah. Para sahabat yang lainnya itu mereka betul-betul bagaimana penghormatan, kecintaan mereka kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda dan berkata, "Idza antum shallaitum alayya faqulu Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad," sampai kelanjutan hadis. Apabila kalian, ya kan, hendak bersolawat kepadaku, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi, ada tambahan an-nabiyil ummi, wa ala ali Muhammad.
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang dikatakan sebagai salawat Ibrahim. Ini yang mencukupkan kita dari salawat-salawat dan macam-macam model-model salawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salawatnya orang-orang terbaik setelah Rasulullah ya ini, salawat Ibrahimi. Mereka nggak pernah sibuk dengan salawat-salawat lain. Ini yang mereka sibukkan. Karena ini yang ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah SAW. Yang sunnah kita tinggalkan, yang tidak ada tuntunannya kita ambil. Nah ini salah kaprahnya kita. Dan perlu diketahui bahwasanya redaksi sholawat yang paling afdal ialah yang diriwayatkan dari Ka'ab ibn Ujrah. Ini redaksi sholawat paling afdal. Qulna ya Rasulullah, qad alimna au arafna kaifa assalamu alaik, fa kaifa as-salat. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana cara bersolawat kepadamu? Maka ketika itu Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang ke-14 yang berbunyi miftahus sholatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci dan pengharamannya adalah takbiratul ihram dan serta penghalalnya adalah ucapan salam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.